على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الحليم فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan, umur panjang hingga hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dan bisa melanjutkan kembali kajian kita tentang Daulah Abbasiyah, yang dari perkembangan Daulah Abbasiyah ini kita akhirnya menjadi banyak belajar tentang hukum-hukum sosial, tentang hukum-hukum pemerintahan dan sunnatullah yang terus berlaku dalam kehidupan. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang kekhalifahan Ibrahim Al-Muttaqi Lillah Ibnul Mu'tamid Ibn Abi Ahmad Al-Muwaffaq. Kita tahu bahwa sejak masa Al-Muntasir atau bahkan jauh sebelum itu, sejak masa Al-Mu'tasim Billah, Daulah Abbasiyah dikuasai oleh pasukan Turki. Militer Turki ini hadir di tengah-tengah kekuasaan Abbasiyah karena masih memiliki hubungan dekat dengan kerajaan. Itu karena istri dari Raja Harun ar-Rasyid salah satunya adalah dari Turki, dan istri yang berkebangsaan Turki ini memiliki anak yaitu Al-Mu'tasim Billah. Ketika Al-Mu'tasim Billah menjadi khalifah, maka pengaruh pasukan Turki ini semakin kuat. Pengaruhnya sebetulnya di masa Al-Mu'tasim memiliki efek yang positif. Itu karena orang-orang Turki ini terkenal kuat secara fisik, kemudian ahli dalam strategi perang. Mereka memiliki kemampuan dasar untuk bertahan dalam kondisi-kondisi ekstrim dan untuk mengatur pertempuran, sehingga ini sangat membantu Al-Mu'tasim dalam menguatkan keamanan, juga meluaskan Daulah Abbasiyah pada saat itu. Hanya saja kekhalifahan yang datang setelah Al-Mu'tasim, anaknya, cucunya dan keturunannya selama berpuluh-puluh tahun berikutnya ternyata tidak sekuat Al-Mu'tasim dalam memegang jabatan. Kita tahu bahwa menjadi seorang pemimpin harus memiliki dua hal, yaitu bastatan fil ilmi wal jismi, memiliki kekuatan dalam ilmu pengetahuan dan juga memiliki kekuatan dalam fisik. Karena beban pikiran, beban masalah, beban tanggung jawab yang dipimpin oleh seorang pemimpin itu melampaui kapasitas masalah, kapasitas tanggung jawab orang-orang biasa. Maka punggungnya, pundaknya, fisiknya, otaknya, ilmunya, hatinya juga harus lebih daripada orang-orang biasanya. Dan itu yang dimiliki oleh khalifah-khalifah sebelumnya, dari masa Abdullah As-Saffah, berikutnya Abu Ja'far Al-Mansur, berikutnya Muhammad Al-Mahdi, Ja'far Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Muhammad Al-Amin,
Abdullah Al-Ma'mun, berikutnya Al-Mu'tasim. Tapi kekhalifahan yang datang setelahnya ini tidak memiliki kekuatan seperti para pendahulunya. Maka dalam waktu yang tidak lama, Daulah Abbasiyah saat itu dikendalikan oleh militer Turki, sehingga mereka sebetulnya menjadi pemain utama dalam setiap kebijakan-kebijakan kerajaan. Bahkan orang-orang Turki ini mampu mengganti khalifah-khalifah yang tidak mereka setujui, mengganti khalifah yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ganti berkali-kali kekhalifahan saat itu, dan itu atas keputusan Dewan Militer Turki. Sampai ada khalifah yang mereka penjarakan, sampai ada khalifah yang mereka bunuh, sampai ada khalifah yang mereka butakan matanya, sampai ada khalifah yang mereka arak di tengah masyarakat ya, dengan kehilangan wibawa sama sekali sebagai seorang khalifah. Itu terjadi pada masa ketika militer Turki sangat berkuasa di istana Daulah Abbasiyah. Maka khalifah yang ada pada saat itu namanya Khalifah Al-Mustakfi. Khalifah Al-Mustakfi Abil Qasim Abdullah Ibnul Muqtafi Ibnul Mu'tadid. Khalifah Al-Mustakfi ini naik sebagai khalifah pada tahun 333 Hijriah. Sama, dia naik itu atas persetujuan militer Turki bahwa dia yang dipilih untuk naik menjadi khalifah. Dalam posisinya sebagai khalifah itu, Al-Mustakfi mulai berpikir bagaimana caranya supaya lepas dari pengaruh Turki ini. Kalau Turki masih ada di sini, kita bisa repot. Hanya menjadi simbol, hanya menjadi tukang tutup pintu di rumah sendiri. Sementara yang berkuasa adalah militer Turki. Maka tentu untuk mencari teman baru, partner baru, kawan koalisi yang baru, ini harus sekuat orang-orang Turki. Karena pengaruh mereka sudah terlalu kuat, militer mereka juga sudah sangat kuat. Akhirnya pucuk dicinta ulam tiba, apa yang mereka harapkan pun datanglah. Siapa? Mereka adalah pasukan yang kuat secara fisik, hebat dalam strategi, namanya Bani Buaih. Bani Buaih yang berada di barat daya Laut Kaspia, tepatnya berada di sekitar Dailam, di sekitar kawasan Dailam yang menjadi salah satu wilayah kekuasaan Persia atau Iran saat ini. Mereka datang menawarkan diri untuk membantu, menawarkan diri untuk menyokong kekuatan Abbasiyah, akan benar-benar menjaga Abbasiyah, menjaga kekhalifahan Abbasiyah dengan segenap jiwa, raga, dan semua kemampuan yang mereka miliki. Mendapatkan tawaran seperti ini, akhirnya Khalifah Al-Mustakfi billah ini
setuju dengan tawaran yang diberikan oleh Bani Buwaih ini. Lalu akhirnya mereka membuat kesepakatan, membuat janji untuk sama-sama menghormati posisi masing-masing, di mana khalifah akan tetap menjadi khalifah, sementara untuk mengatur negara diberikan kepada Bani Buwaih. Dan pada saat itu juga 3 orang bersaudara dari Bani Buwaih, yang satu namanya Ali, kakaknya, yang kedua namanya Hasan, dan yang ketiga namanya Ahmad. Mereka diberikan gelar kehormatan sekaligus wilayah kekuasaan. Ali dari Bani Buwaih ini diberikan gelar Imadud Daulah dan diberikan kekuasaan di kota Fars. Kemudian Hasan diberikan gelar Ruknud Daulah, diberikan wilayah kekuasaan Ar-Rai dan Jabal. Sementara yang paling adik Ahmad diberikan gelar Mu'izzud Daulah, untuk kekuasaannya wilayahnya adalah Irak. Dan sebagai bukti bahwa loyalitas penuh diberikan khalifah kepada mereka, dibuatlah mata uang koin, dan nama Ruknud Daulah, Imadud Daulah, Mu'izzud Daulah itu dicetak di koin-koin tersebut. Lalu itulah perubahan arah, perubahan peta perpolitikan terjadi dalam kehidupan khilafah, dalam kehidupan khilafah Bani Abbasiyah, dengan datangnya pemain baru dari Bani Buwaih. Baik, siapa sih Bani Buwaih ini? Kenapa kok tiba-tiba mereka mendapatkan kepercayaan dari khalifah? Asal mereka dari mana? Kenapa mereka bisa muncul dalam sejarah perpolitikan Bani Abbasiyah pada saat itu? Nah, inilah yang insya Allah akan kita bahas sekilas tentang Bani Buwaih ini. Bani Buwaih itu sebetulnya nama orang atau gelar dari seorang nelayan, namanya Abu Syuja'. Jadi ada nelayan namanya Abu Syuja' Al-Buwaih, tinggal di kawasan Dailam. Ada seorang muhadis di sana, berasal dari sana namanya Ad-Dailami. Nah, Dailam ini ditaklukkan pada masa Umar bin Khattab, masuk ke dalam kekuasaan umat Islam, khilafah Islamiyah, dan tunduk di bawah kekhalifahan dengan tetap diberikan hak berada dalam agama mereka, yaitu mereka menyembah berhala. Dailam ini berdekatan dengan kawasan Tabaristan. Kawasan Tabaristan orang-orangnya mayoritas Muslim. Nah, pada saat itu kedua kawasan ini hidup berdampingan. Yang di Tabaristan itu Islam dan melaksanakan keislamannya dengan baik. Yang di Dailam itu mereka tetap dengan agama mereka. Tidak ada saling menyerang, tidak ada baku hantam dan seterusnya. Sampai akhirnya pada masa Al-Musta'in. Pada masa Al-Musta'in, beliau mengirimkan seorang panglima atau perwira namanya Muhammad bin Tahir untuk menjadi gubernur di Tabaristan. Orang-orang Tabaristan menolak
kedatangan Muhammad bin Tahir ini. Dan mereka lebih memilih Al-Hasan bin Zaid. Al-Hasan bin Zaid dari Daulah Az-Zaidiyah untuk menjadi pemimpin mereka. Jadi daripada bergabung kepada Abbasiyah, lebih memilih kepada bergabung kepada Daulah Zaidiyah. Sampai kemudian terjadi perang antara pasukan Muhammad bin Tahir dari Abbasiyah dengan pasukan Al-Hasan bin Zaid dari Daulah Zaidiyah. Pada perang itu kemudian mereka minta tolong kepada negeri yang ada di samping mereka, yaitu kawasan Dailam. Hingga kemudian terjadilah perang dan Abbasiyah ini kalah, dan pada saat itu kekuasaan dipegang oleh Al-Hasan. Ya. Kawasan yang ada di situ itu menjadi sebuah kawasan yang kuat dari Daulah Zaidiyah. Nah, itu kira-kira kekuasaan yang ada di Dailam. Lah, Abu Syuja tadi, di mana posisinya dalam kekuasaan itu? Ternyata Abu Syuja ini dia hanya seorang nelayan. Tapi ini menurut ahli sejarah yang saya baca, Abu Syuja itu nelayan dan pencari kayu bakar. Ini Masya Allah ini ya. Kalau memang Allah berkehendak itu semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Ke atas-atasnya itu Abu Syuja ini itu tidak punya darah biru, tidak punya keturunan bangsawan. Memang murni keluarga nelayan. Dan anaknya itu pembantu dia, sama jualan kayu bakar. Sampai suatu ketika Abu Syuja ini mimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada api yang keluar dari tubuhnya. Lalu api ini itu berpindah kepada 3 anaknya, yaitu Ali, Ahmad, dan juga Hasan. Ini mimpi-mimpi seperti ini kalau kita lihat di kerajaan Mataram gitu ya, Mataram Islam, yang para pendiri-pendiri itu banyak juga itu yang mimpi keturunannya, mimpi ada isyarat-isyarat itu Allahu a'lam. Tetapi kalau sejarah ini menyebutkan memang dia mimpi, sama seperti Utsman yang mimpi ada keluar pedang, kemudian membentuk pohon yang sangat lebat, kemudian melindungi segenap daerah kaum muslimin dan seterusnya. Isyarat mimpi ini kemudian disampaikan kepada seorang peramal yang ada di situ. Peramal ini bilang, kamu nelayan, tapi ketiga anakmu ini kelak akan menjadi raja. Pada saat itu Abu Syuja ini mau mukul aja, kamu menghina saya nelayan, masa dibilang anak saya mau jadi raja gitu ya. Tapi ternyata itu Masya Allah itu menjadi salah satu isyarat. Maka ketiga anaknya ini itu gabung ke militer yang ada di Dailam. Ternyata prosesnya cepat sehingga menjadi orang kepercayaan dan juga menjadi utusan ketika semakin melemahnya kekuasaan Abbasiyah. Akhirnya ketiga saudara ini itu bisa mengumpulkan pasukan, dan fisik mereka memang terlatih dan kuat. Pada saat itulah kemudian terjadi perang di antara mereka di Dailam, dan yang memenangkan adalah ketiga saudara ini, sehingga mereka yang memimpin kekuasaan pada saat itu. Lalu akhirnya dikirim surat kepada
Khalifah Abbasiyah menawarkan bantuan, lalu hingga terjadilah kesepakatan di mana kekhalifahan tetap berada pada Al-Mustakfi, sementara kekuasaan itu berada di tangan ketiga saudara ini, yaitu Hasan, Ahmad, dan Ali. Ali gelarnya Imadud Daulah, Hasan gelarnya Ruknud Daulah, sementara Ali atau Ahmad, ya yang ketiga Ahmad, itu gelarnya Mu'izzud Daulah. Yang paling berkuasa ini siapa? Yang paling berkuasa itu adalah Mu'izzud Daulah, karena mungkin paling pintar, paling cerdas, dan dia yang berada di pusat pemerintahan, pusat kekuasaan pada saat itu. Dengan pasukan yang dia miliki itu, Masya Allah, mampu mengalahkan dominasi kekuatan militer Turki yang ada saat itu, sehingga orang-orang Turki itu terpaksa minggir. Setelah bertahun-tahun mereka bercokol di kerajaan itu, datangnya ketiga saudara ini akhirnya membuat mereka minggir, tidak mampu lagi bertahan. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, saat itu terjadi disintegrasi besar-besaran dalam wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Andalusia itu sudah jadi negara sendiri. Di Afrika itu sudah ada Daulah Fatimiyah. Kemudian di Maghrib jauh ada Daulah Adarisah Al-Idrisi. Kemudian Mesir, Syam, Ikhshidiyun, Halab, kemudian Furat, Irak, Oman, Yaman. Oh ya, kita bahas kemarin tentang Daulah Qaramitah. Itu mereka juga menguasai Oman, menguasai Yaman, Bahrain, dan pedesaan di kota Basrah. Berikutnya kekuasaan yang lain itu sudah lepas dari kekuasaan Abbasiyah, setelah sebelumnya ini berada dalam satu perintah, satu komando. Pada masa itu semuanya serba lepas. Al-Mustakfi billah ini, Masya Allah, dicopot oleh Mu'izzud Daulah sebagai khalifah 40 hari setelah perjanjian yang mereka buat. Jadi 40 hari setelah perjanjian itu, Mu'izzud Daulah merasa ini kok ada pergerakan, ada usaha melengsarkan, ada usaha konspirasi untuk melengsarkan Mu'izzud Daulah, kemudian mencederai perjanjian yang sudah mereka buat. Lalu pada saat itu Mu'izzud Daulah kemudian itu mencopot kekhalifahan dan mengganti dengan kekhalifahan yang baru, yaitu Al-Muti' Lillah. Ternyata sama. Jadi memang perlu hati-hati kita membuat koalisi. Misalnya begini, kita karena takut sama Amerika lalu berkoalisi dengan Cina, ya sama. Pada akhirnya ketika mereka dibiarkan masuk ke dalam pemerintahan yang asli itu bisa tergeser. Memang yang paling penting itu kita kuat dulu, bukan mengandalkan kekuatan asing. Ketika yang diandalkan itu adalah kekuatan asing, maka sifatnya atau perilakunya sama, gitu ya. Seperti yang terjadi pada Daulah Abbasiyah, begitu Turki diusir oleh orang-orang Dailam, Bani Buwai tadi, ternyata mereka juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Turki sebelumnya.
Nah, bedanya Bani Buwaih ini itu mereka lebih dekat ke Persia. Jadi bangsanya adalah bangsa Persia. Kemudian akidahnya adalah Syiah. Sementara Baghdad kita tahu dari dulu adalah Sunni. Memang itu adalah kawasan Sunniyah, kawasan orang-orang Sunni, Muslim Sunni. Sementara Buwaih ini itu mereka adalah orang-orang Syiah. Maka yang kepikiran oleh Mu'izzud Daulah Ahmad bin Buwaih tadi, dia akan mengganti Al-Mustakfi itu dengan kekhalifahan dari Bani Alawi, dari Alawiyin, yaitu keturunan Sayyidina Ali. Karena mereka menganggap dan saat itu mereka masih meyakini bahwa Abbasiyah merampas kekuasaan secara batil dari pemegang sebetulnya, yaitu siapa yang berhak? Alawiyin, orang-orang dari Alawiyin itu sebetulnya yang berhak, bukan Abbasiyin. Maka mau ditempatkan Alawiyin, cuma pada saat itu kondisi belum memungkinkan untuk menempatkan itu, maka tidak jadi ditempatkan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi yang jadi masalah, Mu'izzud Daulah berusaha menerapkan praktek-praktek Syiah di kawasan Sunni. Di Irak saat itu, mulai dengan adanya Mu'izzud Daulah yang memegang posisi kekuasaan, orang-orang Syiah itu semakin banyak. Karena orang-orang Syiah semakin banyak, maka dibuatlah perayaan hari Asyura. Jadi kalau sekarang kita lihat ada perayaan orang hari Asyura, orang memakai pakaian yang hitam-hitam, mereka memukul-mukul diri sendiri, ada sampai melukai diri sendiri, menunjukkan kesedihan yang mendalam atas wafatnya Husain di Karbala pada tanggal 10 Muharram. Pakai pakaian yang hitam-hitam, wajahnya itu merah darah sampai nangis-nangis, sampai mengerikan itu ya. Kapan itu terjadi? Mulai diberlakukan pada masa Mu'izzud Daulah. Apa motifnya? Motifnya adalah motif politik untuk menguatkan posisi Syiah di kalangan masyarakat Irak saat itu. Jadi untuk menguatkan posisi Syiah dibuatlah gerakan-gerakan atau peringatan-peringatan seperti ini. Jadi kalau di tanggal 10 Muharram itu hari Asyura dengan maktam Al-Husaini, dengan adanya hari kesedihan dan seterusnya itu ya, maka tanggal 18 Zulhijjah mereka melakukan hari raya yang sangat besar, namanya Id Ghadir atau Ghadir Khum. Apa itu Ghadir Khum? Yaitu hari raya orang-orang Syiah yang mereka meyakini tanggal 18 Zulhijjah itu Rasul pernah berkata kepada Ali, "Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu." Siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka sudah sepantasnya menjadikan Ali juga sebagai pemimpinnya. Allahumma waliman walahu. Ya Allah, lindungi orang yang melindunginya, pimpin orang yang menjadikan dia sebagai pemimpin, wa adiman adahu, dan perangi orang yang memeranginya. Wa kana yauman masyhudan, dan itu menjadi hari yang disaksikan, hari yang dibesarkan untuk tingkat nasional. Jadi dua rekayasa sosial yang dilakukan oleh Ahmad Mu'izzud Daulah.
pada saat itu untuk menguatkan pengaruh Syiah di kalangan masyarakat Baghdad dan Irak, yaitu mengadakan peringatan hari Asyura. Kemudian yang kedua, melakukan perayaan hari Ghadir Khum. Yang pertama tanggal 10 Muharram, yang kedua tanggal 18 Zulhijjah. Dan itu sampai sekarang menjadi kebiasaan orang-orang Syiah dimanapun mereka berada, khususnya yang Zaidiyah, Itsna Asyariyah, merayakan peringatan ini. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, apakah tidak ada protes dari masyarakat? Ada, mau protes, tapi terlalu lemah untuk protes. Pertama, dari segi jumlah mereka sudah mulai kalah dengan orang-orang Syiah. Kemudian yang kedua, dari segi pimpinan kepemimpinan negara, Mu'izzud Daulah yang Syiah jauh lebih kuat pengaruhnya daripada khalifah yang Sunni. Jadi kalau kita mendengar cerita bahwa ada pengkhianatan yang memberikan pintu masuk untuk pasukan Hulagu Khan menghancurkan Baghdad, sebetulnya jauh-jauh sebelum itu, 300 tahun sebelumnya, sebelum kehancuran Baghdad itu sudah ada penguasa Syiah yang memegang kendali yang kuat di tengah-tengah kekuasaan Abbasiyah, yaitu Mu'izzud Daulah Ahmad bin Buaih. Dan ketika kekuasaan ini sudah ada di tangannya, efeknya apa? Dia tidak melepaskan kekuasaan ini kepada orang-orang selain keluarganya. Jadi 3 orang ini punya anak, nanti kekuasaan berikutnya itu diserahkan kepada anaknya, kepada keturunannya, kepada cucunya, ponakannya, pamannya, dan seterusnya. Maka Ali Buaih ini itu berkuasa sekitar 1 abad lebih, tahun 334 Hijriyah sampai tahun 447 Hijriyah. Jadi 334 sampai 447. 334 447 itu masa kekuasaan dari Bani Buaih, sehingga menggantikan posisi kekhalifahan, di mana kekhalifahan hanya menjadi simbol saja, hanya menjadi kalau ada seremonial, dia yang memimpin seremonial, tapi yang megang militer, yang megang keuangan, yang megang kebijakan negara itu benar-benar dari Ali Buaih, ya, atau disebut dengan Al-Buaihiyun. Al-Buaihiyun. Ketika terjadi pergantian kekuasaan kepada Khalifah Al-Muti' Lillah, semakin kacau kondisi negara. Karena perebutan ekonomi, masalah ekonomi. Ekonomi itu sulit dibagi antara petinggi kerajaan dengan prajurit-prajurit militer. Efeknya ke rakyat. Kenapa? Karena Baitul Mal itu diambil untuk pejabat dan diambil untuk militer. Untuk rakyat itu pada akhirnya habis. Sehingga saat itu terjadi musim inflasi habis-habisan di Baghdad, sampai-sampai orang makan bangkai, makan anjing. Kemudian banyak orang yang sakit, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang wafat, dan tidak ada tanah untuk menguburkan. Mereka tidak mampu untuk menguburkan lagi, saking banyak yang wafat. Sehingga mayat-mayat itu tergeletak di jalan dan dimakan oleh anjing-anjing.
Banyak yang akhirnya meninggalkan Baghdad dan menjual rumah-rumahnya diganti dengan sepotong roti. Jadi rumah-rumah di Baghdad turun, benar-benar turun harganya pada masa Al-Fadl Al-Muti' lillah karena kesulitan ekonomi pada saat itu. Lalu di situ juga semakin kuat pertentangan antara Dailam dengan orang-orang Turki. Orang-orang Dailam ini ingin menggeser Mu'izzud Daulah, yang membela malah orang Turki. Jadi kebalikan lagi nih. Memang kalau dalam politik itu tidak ada teman yang abadi. Orang-orang Dailam yang awalnya mengusung Mu'izzud Daulah sebagai pemimpin, itu malah mereka ingin menjatuhkan, yang membela adalah orang-orang Turki. Lalu pada saat itu Mu'izzud Daulah perang dengan keluarganya sendiri, dengan bangsanya sendiri, yang membelanya adalah orang-orang Turki. Inilah kekuasaan politik yang terus bergeser. Tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, yang adalah kepentingan yang abadi. Sudah azan? Ya, cukup ya. Kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan? Dah? Enggak ya? Nggih. Nggih. Peristiwa Karbala itu jelas memberikan kematian Husain. Terus itu yang 18 Hijriah itu peristiwa apa? Ghadir Khum. Ghadir Khum itu nama tempat. Ghadir Khum itu nama tempat. Orang-orang Syiah meyakini bahwa di tempat itu Nabi pernah menyatakan kemuliaan Ali. Kira-kira proklamasi bahwa nanti sepeninggal saya itu pengganti saya adalah Ali, diucapkan di Ghadir Khum. Maka Abu Bakar, Umar, Utsman itu melanggar kesepakatan Ghadir Khum. Maka mereka itu kafir, dan semua yang membela Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu kafir karena mereka telah melanggar kesepakatan proklamasi Ghadir Khum yang diucapkan Nabi tanggal 18 Zulhijjah tadi, menurut keyakinan orang-orang Syiah gitu ya. Ya itu dia, kalau bagi orang-orang Syiah itu sangat sahih, tapi kalau Sunni itu enggak. Oke, demikian cukup ya. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.